Oke guys, jumpa lagi di Alam Channel. Kali ini saya akan memberikan tips tentang perawatan sehat untuk emprit kaji dan juga untuk cara melolo ya. Oke. Oke guys, saya akan ambil satu persatu guys. Jadi ini yang dulu pernah saya buat di video yang dulu ya, yang saya mastery oleh sama burung blackstrut ya, dan sekarang sudah besaran ya. Dan ini memang sengaja nggak saya melolonya ini nggak saya sepet ya, jadi untuk lebih memudahkan dalam mengenali makanan. Oke guys, jadi saya lakukan dengan cara manual ya guys, jadi nggak pakai sepet. Ini ya seperti itu guys, jadi tujuannya untuk burung ini agar cepat mengenali makanan guys. Jadi karena burung ini sudah besar ya guys, jadi kita harus lebih cepat untuk mengajari agar bisa sedikit demi sedikit ini tahu dan bisa mencicipi makanan dengan sendiri guys. Karena di usia yang seperti ini biasanya dia ini sering ini guys, sering melihat sesuatu dan mengunyah, biasanya itu seperti itu guys, atau paling tidak dia bermain-main dengan paruhnya guys. Jadi sengaja seperti ini agar lebih memudahkan proses untuk makan sendiri guys. Oke guys, jadi kalau sudah usia seperti ini guys ya, dia sudah mau mangkring dan sudah stabil ya mangkringnya ya, jadi nggak gelabakan atau apa. Karena dalam proses burung itu nangkring itu biasanya itu proses selanjutnya adalah mengepakkan sayap guys, jadi dia nggak bisa diem, kadang itu sampai lompat-lompat ke ruji dan sebagainya guys, dan itu pun tidak stabil, kadang nggak bisa kembali ke tangkringan lagi guys, atau jatuh ya. Jadi kalau sudah kalian lihat mangkringnya dan lompatnya ini sudah stabil, maka burung ini sudah mulai siap dalam proses mandiri. Jadi kalau sudah dilihat prosesnya sudah mau mandiri guys, kalian siapkan makanan yang kalian olah atau kalian hancurkan ya, jadi kecil-kecil itu, kasih wadah cepuk, kemudian taruh di dalamnya guys. Jadi nanti dia feelingnya ini nanti kuat guys ke soal makanan itu. Jadi dia mungkin memainkan paruhnya di plastiknya cepuk tadi ya, tempat makanan itu ya. Kemudian selanjutnya dia akan tertarik dengan isi cepuk tersebut. Akhirnya dia satu persatu dia coba mengunyah dan sebagainya. Lah, lama kelamaan nanti akan tahu dan mandiri guys, seperti itu. Jadi kita kalau sudah kasih tempat makan dan makanannya di dalam guys, tetap guys kita harus pantau ya, serta kita harus bantu lolos juga. Jadi nggak bisa los langsung ditinggal gitu, nggak seperti itu guys. Jadi harus dipantau ya, supaya kita tahu sudah benar-benar mandiri atau belum. Nah seperti itu guys. Terus kenapa saya tidak pakai sepet? Nah, kalau pengalaman temanku dulu guys, pas lolo anakan emprit kaji dia pakai sepet dari kecil sampai seumuran ini, dia pakai sepet terus. Akhirnya dia kurang tahu tentang tempat pakan atau makanannya. Yang mereka tahu hanyalah orang yang kasih makan dan alat yang digunakan yang berbentuk sepet tadi itu. Jadi sampai burung itu sudah besar itu nggak mau makan sendiri guys, jadi manja sekali. Nah akhirnya teman saya itu sudah frustasi atau gimana ya, akhirnya burung itu dulu dikasihkan sama saya, kemudian saya olah, maksudnya itu saya rawat beberapa jam, nggak saya kasih makan guys, sengaja. Lah kemudian dia
minta lolo itu saya arahkan ke cepuknya guys, pelan-pelan gitu saya geret apa ini ya, batang yang saya gunakan untuk kasih makan itu saya tarik ke cepuknya guys. Nah di situ lama-lama burung itu tahu, dan akhirnya nggak lama kemudian burung itu sudah mandiri guys. Jadi seperti itu. Nah jadi untuk sahabat Kicamania dan Alam Channel bisa mencontoh atau ya tergantung ya dari kalian masing-masing. Terkadang orang itu berpendapat berbeda dengan pengalaman yang berbeda juga. Jadi masing-masing punya pengalaman yang sangat berbeda ya. Jadi untuk cara saya itu seperti itu. Nah, jadi dari mulai burung apa aja guys, mulai dari kecil kalau sudah mau mandiri seperti ini, untuk kasih makannya itu mesti saya arahkan guys. Jadi saya cuman iming-iming dengan batang kayu yang saya gunakan buat ngasih makan itu saya iming-imingin guys. Jadi kemudian dia terus menjulurkan paruhnya kan. Lah kemudian saya arahkan ke tempat cepuknya itu tadi guys. Nah nggak lama kemudian lah burung itu sudah tahu dan sudah mengerti. Akhirnya mandiri. Nah seperti itu guys. Oke, kemudian dari untuk segi masteran sendiri ya guys ya, kalau untuk burung ini nggak ada yang nggak bisa guys ya, nggak ada yang nggak bisa dan nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi untuk kalian yang mau coba-coba burung apapun, yang mau mastery burung lain, kalau mulai dari anakan yang masih kecil, jangan ragu guys ya, jangan ragu, coba saja pasti jadi. Tapi walaupun nggak jadi semua, setidaknya itu bisa jadi 2 atau 1 burung yang sesuai dengan pemasteran seperti itu guys. Jadi teman saya yang arek sondol laut itu pernah, dia itu penjaklik alang-alang itu yang saya tahu itu, dia mastery penjak putih ngebrand itu guys ya. Dia ini buat bahan ini 5, jadinya cuma 2 gitu yang sesuai dengan masteran tadi itu guys. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, kita harus berusaha guys ya, biar jadi burung yang bagus. Nah misalkan burung hama seperti ini guys, ini kan emprit kaji, ini kan burung hama. Nah ini kalau pemasteran nanti saya berhasil, otomatis burung ini sangat istimewa guys ya, sangat istimewa dan sangat unik. Tentunya harganya juga mahal guys. Nah seperti itu. Pernah dulu saya nggak sengaja saya punya burung sikatan ya, atau kipasan itu saya nggak sengaja dan saya nggak ada niat untuk pemasteran. Itu dari kecil saya gantungin ke burung cucak jenggot. Kebetulan dulu saya punya 1 pasang cucak jenggot itu. Jadi dari kecil saya taruh di sampingnya. Memang keadaan gantungannya itu di sampingnya guys. Jadi saya nggak ada niatan untuk pemasteran. Nyatanya begitu besar, suaranya sudah full cucak jenggot. Bahkan suara asli dari sikatan itu nggak ada guys. Saya sampai terkagum-kagum itu guys. Dan teman saya pun yang nggak percaya. Akhirnya saya bawa ke Surabaya. Kan burung waktu itu di Lamongan guys. Jadi saya bawa ke Surabaya, saya tunjukkan sama teman saya namanya Mas Dwi, orang Malang gitu ya. Jadi ini loh burung saya yang burung sikatan saya yang suaranya cucak jenggot. Akhirnya begitu dia tahu dan dengar suara cucak jenggot itu yang disuarakan oleh burung sikatan, akhirnya dia juga terkagum-kagum guys. Jadi sangat keren sekali, sangat unik sekali. Saya juga nggak nyangka seperti itu. Jadi kesimpulan saya untuk burung anakan macam apa saja ya, kalau dari kecil pasti bisa guys, pasti bisa. Jadi untuk sahabat Alam Channel terus bereksperimen, mencoba ya. Oke.
Oke guys, jadi untuk perawatannya sendiri guys, ya gitu ya, kita harus hati-hati masalah belepotan di hidung dan di paru ya, harus dibersihkan. Itu baru nanti burung itu akan sehat guys ya. Jadi harus selalu bersih, habis makan atau apa itu harus selalu dibersihkan. Nah itu tips dalam kesehatan guys. Oke, terima kasih.